hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Dan mecu haleluya, dan mecu haleluya. Haleluya. Dan mecu haleluya, dan mecu haleluya. 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 Shalom sidang jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat di dalam Tuhan, amin. Oke, selamat datang kembali di GBAP Robinson. Sebelum kita memulai ibadah online service kita pada hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama beribadah. Dan jangan lupa siapkan catatan dan posisi yang nyaman untuk kita bisa memuji Tuhan. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, dan selamat menikmati hadirat-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berikan salam kepada keluarga yang ada di rumah, katakan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya. Percayalah bahwa hanya di dalam nama Yesus saja ada kekuatan, ada pengharapan yang baru buat kita semuanya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita semua semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini, yuk. Tepuk tanganmu buat Tuhan kita, ya. Haleluya. Katakan semua ya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, adanya bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Ada kemenangan buat kami semua selama-lamanya bersama dengan Yesus. Haleluya. Katakan lagi, firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. katakan lindungiku, lindungiku dari segala. Dengan iman katakan, ya. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Angkat tanganmu. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya
Yesus ya sumber, amin, di sepanjang hidupku. Oh Yesus, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yeah. Mari kita semua bergoyang, kita semua tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan sama-sama, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam nasanya kemenangan. Oh haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Suarakan yuk. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Di mana? Di sepanjang hidupku. Amin, amin. Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan, di sepanjang hidupku. Oh hanya Yesus, di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yeah, haleluya. Ya Yesus. Katakan dalam namanya. Oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh dalam nama Yesus ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya sidang jemaat Tuhan di rumah sungguh-sungguh bersuka cita. Dan kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk biar roh Tuhan memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Hanya padamu kami berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin ya Tuhan. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Yesus, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya, terpujilah Kau Tuhanku Yesus. Di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus di atas segalanya. Sebab Engkau Allah, layak dipuji, layak disembah. Hanya padamu Yesus kami berharap, kami bersandar. Hanya bagimu Yesus. Engkau Tuhan Tuhanku, tempat perlindungan kami. Yesus, hanya padamu kami berseru selamanya, selamanya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Allah, ya Allah. Glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Raja. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama dengan lembut katakan, Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan mulut. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur mendapat kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan yang kita akan dengarkan hari ini adalah cara mengatasi emosi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan adanya pandemi yang melanda dunia ini, semua kegiatan di masyarakat yang tadinya berjalan seperti biasanya sudah banyak perubahan. Misalkan anak-anak sekolah, mereka tidak lagi belajar di sekolah tetapi belajar di rumah. Dan yang membimbing adalah orang tua mereka. Tentunya perubahan ini banyak memberi dampak bagi orang tua. Apabila anaknya malas belajar dengan segudang alasan, sementara tugas dari gurunya banyak, mungkin saja orang tua akan tersulut emosinya dan akan marah-marah kepada anaknya. Saya mendengar cerita seorang ibu yang membimbing anaknya sekolah online dari rumah. Ibu ini menceritakan bagaimana dia harus menahan emosinya dan harus ekstra sabar untuk membimbing anaknya supaya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya secara online. Memang Bapak Ibu, untuk menahan emosi dan hati tetap teduh bukanlah hal yang mudah. Kalau kita mendengar misalkan dari media massa, diberitakan ada perusakan, ada tindak kejahatan. Bapak Ibu, hampir-hampir semuanya itu dilatar belakangi oleh masalah emosi negatif. Dan tidak sedikit orang gagal dalam mengendalikan emosi. Tentunya masih banyak lagi ya kisah-kisah kehidupan yang memancing emosi untuk tersulut dan terbakar. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen pada masa ini, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan agar kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya mengungkapkan emosi atau perasaan bukanlah tindakan yang buruk. Memang perlu emosi, memang perlu diungkapkan. Namun hendaknya kita bisa mengungkapkan emosi kita di tempat yang tepat dengan cara yang tepat pula. Karena kegagalan dalam mengendalikan emosi tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat melukai orang lain. Dan harus disadari Bapak Ibu bahwa musuh terbesar bagi diri kita bukan hanya iblis, ya. Iblis itu adalah musuh terbesar di luar diri kita dan sangat mengancam. Sedangkan Bapak Ibu, musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dan ini juga harus dipandang sebagai ancaman. Jadi perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, setiap kejadian, setiap peristiwa dalam hidup yang kita alami, baik itu suka, duka, senang, sedih, gembira dan lain sebagainya, semuanya tergantung dari cara kita berpikir. Demikian juga halnya dalam mengendalikan emosi. Ya, emosi negatif yang keluar dari diri kita sendiri itu tergantung bagaimana cara kita menanggapi suatu masalah itu. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada hari ini kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak terlepas dan akan terus diuji untuk kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dalam mengungkapkan perasaan emosi negatif kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai judul firman Tuhan pada hari ini adalah
cara mengatasi emosi? Marilah kita membuka Alkitab kita yang saya dasari dalam Amsal 29 ayat 11. Amsal 29 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akan akhirnya meredakannya. Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini bisa diartikan bahwa orang yang melampiaskan seluruh amarahnya atau emosi negatifnya bisa disamakan dengan orang bebal. Ya, atau bisa disebut juga dengan orang bodoh. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya tidak mau kan kita disebut orang bebal atau orang bodoh. Namun pada kenyataannya masih banyak orang Kristen yang belum bisa mengendalikan emosi negatif dalam dirinya. Bahkan seringkali emosi negatif itu tersulut hanya karena hal kecil. Ya, entah karena perkataan orang, perbuatan orang yang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengendalikan atau mengatasi emosi menurut standar firman Tuhan. Memang bagi daging hal ini tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Amin Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita mengatasi emosi atau perasaan negatif yang ada dalam diri kita? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengatasi emosi negatif atau perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah pastikan diri kita sudah lahir baru. Pastikan diri kita sudah lahir baru. Ayatnya kita akan buka sama-sama Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mengapa saya katakan di poin pertama ini pastikan diri kita sudah lahir baru? Kira-kira mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih hubungannya cara mengatasi emosi dengan lahir baru di dalam Yesus? Oh Bapak Ibu, ini sangat erat hubungannya. Coba kita teliti kembali ayat ini. Dikatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Artinya di sini berbicara kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu selanjutnya ayat berikutnya mengatakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu, artinya adalah kalau kita sudah berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus, harus menanggalkan manusia lama, ya. Yang bagaimana itu manusia lama? Ya, yang bagaimana manusia lama itu? Dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8 sampai 9 saya akan bacakan ya ayat ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah keadaan manusia lama itu ya. Kita yang telah berdosa dan kurang mencapai kemuliaan Allah. Semua manusia telah berkeadaan menyimpang dari rencana Allah yang semula, yang menjadikan manusia segambar, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kejatuhan Adam, manusia pertama ke dalam dosa, mengakibatkan keturunannya berdosa pula. Kita tahu Bapak Ibu, upah dosa adalah maut. Apa itu? Maut, terpisah dari hadirat Allah selamanya. Namun kita bersyukur kepada Allah lewat keselamatan dalam Yesus Kristus, bermaksud untuk mengubah kita yang berkodrat dosa ini kepada kodrat ilahi. Oleh karena itu, kalau kita yakin, percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, tentunya Bapak Ibu, kita mau diubahkan sesuai gambaran Tuhan Yesus, yaitu tidak hidup dalam manusia lama, ya, tetapi kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar Khaliknya, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita sudah benar-benar menghidupkan Tuhan Yesus, kita yakini dan kita percayai dalam seluruh aspek hidup kita dan mengenakan manusia baru, tentulah ya, di sini kuncinya, tentulah kita bisa mengatasi emosi negatif yang keluar dari diri kita. Manusia baru kita ya, kalau kita sudah menghidupkan Tuhan Yesus yang kita yakini dan kita percaya itu Bapak Ibu, tentunya kita bisa mengendalikan emosi negatif yang keluar dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenakan manusia baru, apa itu manusia baru? Mari kita buka dulu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila kita mengenakan dalam hidup kita Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini, saya percaya kondisi atau keadaan bagaimanapun kita bisa dan pasti kita bisa atasi. Ya Bapak Ibu, karena apa? Karena kita sudah mengenakan manusia baru dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, maupun digosipin orang, mau dihina orang, mau diusilin orang, gak mudah terpancing emosi kita ya. Maupun kita diomongin orang dari belakang, ataupun dikatain orang hal yang negatif, emosi gak akan mudah terpancing Bapak Ibu, apabila kita benar-benar telah mengenakan manusia baru. Seperti Galatia mengatakan tadi, Galatia 5. Mematikan segala yang duniawi serta menanggalkan manusia lama. Inilah yang perlu kita lakukan. Manusia baru kita kenakan, mematikan yang duniawi serta menanggalkan manusia lama. Inilah cara kita yang pertama mengatasi emosi negatif. Kita pastikan diri kita sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Dan kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Dan kita tidak serupa dengan dunia ini. Seperti yang nyata dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga ketika kita sudah mengenakan manusia baru, kita pastikan diri kita adalah sudah lahir baru. Kita tidak sama seperti orang di luar sana. Banyak orang Kristen, kalau kita melihat, ya, mereka hanya berstatuskan agama Kristen tanpa lahir baru. Ya, tidak sedikit orang yang hanya beragama Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru. Kehidupan kekristenan seperti ini, ya, tidak pernah akan mengalami kelahiran baru. Ya, hidupnya itu akan dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Tidak heran kan kalau kita mendengar
Bapak Ibu, orang berkata, "Oh loh, dia kan Kristen, rajin ke gereja." Apa? Rajin ke gereja, rajin ikuti kebaktian, ibadah. Tapi lo kok galak banget ya? Kok judes banget ya orang Kristen seperti itu? Wih, seram deh orang Kristen yang galak seperti itu tapi dikatakan rajin ke gereja. Nah loh, bagaimana ceritanya itu? Nah, jadi pastikan diri kita sudah lahir baru. Ya, kalau kita sudah lahir baru tentunya kita akan kenakan yaitu kasih Yesus dalam diri kita. Ya Bapak Ibu, jadi mari ketika kita pastikan diri kita lahir baru di dalam Yesus, saya percaya pasti kita mampu mengatasi emosi negatif yang keluar dari diri kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi emosi negatif dalam diri kita? Yang pertama, pastikan diri kita sudah lahir baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi emosi kita, emosi yang keluar dari diri kita? Yang kedua adalah berjuanglah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi emosi? Yang kedua adalah berjuanglah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan membuka Lukas 13 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan mendapat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup di situ saja. Kita harus berjuang setiap harinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena dunia yang kita tinggalkan sekarang ini, Bapak Ibu, sudah jatuh dalam dosa. Tentunya akan banyak tantangan yang kita akan hadapi dari orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi disinilah kita diuji dan dimurnikan iman kita. Ya, seperti dalam Lukas 13 ayat 24 yang kita baca tadi, jelas di situ Yesus sendiri yang mengatakan. Apa dikatakan Yesus? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Bahwa untuk hidup mencapai berkenan di hadapan Tuhan perlu perjuangan. Perlu perjuangan untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, coba kita akan melihat dalam Filipi 2 ayat 12. Saya akan bacakan bersama kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dalam mengerjakan keselamatan yang kita peroleh dari kematian Kristus di kayu salib, agar kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah yang semula, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, perlu perjuangan yang konsisten. Perlu perjuangan yang konsisten, mengerjakan bagian kita dengan taat, takut dan gentar, yaitu perubahan karakter yang setiap hari, ya, perubahan karakter yang nyata setiap hari, ya. Inilah yang dikehendaki oleh Bapa di surga, ya. Ini jadi kalau kita benar-benar mau terus sudah mengalami lahir baru, ya Bapak Ibu, kita harus terus berjuang setiap hari, berjuang untuk hidup berkenan. Karena apa Bapak Ibu? Akan banyak tantangan-tantangan akan menguji kita. Tapi disinilah kita harus punya satu komitmen. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun kondisi di sekitarku, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mengerjakan keselamatan yang sudah kuterima itu dengan takut dan gentar. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan ayat 16, sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini sangat diperlukan untuk konsisten berjuang hidup kudus di dunia kita yang sudah rusak ini. Memang sekali lagi saya katakan tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan kita di surga. Kita melakukan kehendaknya terus-menerus, walaupun di tengah tantangan yang kadang-kadang memancing, menyulut emosi kita. Tapi kalau kita lahir baru, kita pastikan diri kita sudah menanggalkan manusia lama, kita kenakan manusia baru seperti yang nyata dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi. Ada buah-buah roh di sana, tentunya kita akan dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak mudah, diperlukan perjuangan. Berjuang untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, satu, aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Aku lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu yang memancing emosi kita untuk terbakar, untuk emosi kita meledak-meledak, ingat, ayo pastikan dirimu, aku sudah lahir baru. Aku tidak mau lagi hidup dalam manusia lamaku. Aku mau mengalami pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh firman, oleh Roh Kudus. Dan aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya dalam perjalanan hidup pasti akan mengalami banyak tantangan. Disinilah kita berjuang. Berjuanglah untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama dalam masa sekarang ini, di tengah dunia yang banyak masalah ini, kita bisa mengatasi emosi negatif dengan pertolongan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Elida pada hari ini? Mari kita sama-sama belajar untuk lebih dapat mengatur emosi, menahan emosi, jangan suka marah-marah, dan lebih sabar, oke? Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, saya ada pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Mari scan barcode berikut ini. Minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama secara online di jam yang sana dan channel YouTube yang sama. Keep healthy, keep smile, and keep praying. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita tadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang melimpah itu memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Damai dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya, mari kita katakan bersama, amin.